Bagaimana kebijakan disusun berdasarkan gagasan, bukan sekedar kebijakan tanpa narasi, tanpa gagasan. Urutannya harus jelas, bukan hanya karya, tapi karya berbasis narasi, narasi berbasis gagasan. Dan gagasannya disinilah tadi yang saya sampaikan. Ini udah bukan dungu lagi. Di atas dungu itu kan ultra dungu. Di atas ultra dungu super dungu. Di atas super dungu itu ada ultra dungu pro max. Nah ini. Anies Rashid Baswedan ini orangnya benar-benar luar biasa. Beliau itu selain orangnya pintar dan jujur, disenangi oleh rakyat, beliau juga sangat ditakuti oleh para koruptor-koruptor yang ada di negara ini. Jadi tidak heran kalau pada saat pemilu kemarin, para koruptor-koruptor ini bersatu, mencekal Pak Anies, ingin mencekal Pak Anies, agar beliau jangan sampai ikut mencalonkan diri jadi presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan tetap ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni keisengan netizen plus 62 yang memuat video banyak kambing ya bersekolah duduk di atas bangku ya dengan backsound suara abah yang sedang berceramah. Jadi seolah-olah para kambing itu adalah anak-anak wabah yang sedang mendengarkan abah berpidato lah, kurang lebih macam kayak gitu. Kurang ajar ya, tetapi sangat kocak sih menurut saya. Selain itu juga ada kabar mengenai hashtag yang diduga ya digagas oleh Abah beberapa waktu yang lalu, yaitu kabur aja dulu, yang ujung-ujungnya kabur tapi balik lagi. Yaitu ada informasi tentang puluhan pemuda Indonesia yang dipulangkan dari Myanmar karena terlibat kasus penipuan. Oleh netizen langsung dihubung-hubungkan ya, jangan-jangan ini anak wabah semua. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Bagaimana kebijakan disusun berdasarkan gagasan, bukan sekedar kebijakan tanpa narasi, tanpa gagasan. Urutannya harus jelas, bukan hanya karya, tapi karya berbasis narasi, narasi berbasis gagasan. Dan gagasannya disinilah tadi yang saya sampaikan. Kurang ajar. Emang AI saat ini sangat bagus sekali teman-teman ya perkembangannya ya, sehingga bisa men-generate video yang mungkin 10 tahun yang lalu ini adalah video yang tidak mungkin bisa dibuat gitu loh. Dan intinya kita barusan ngelihat ya sekelompok kambing ya semacam bersekolah itu. Apakah ini maksudnya adalah anak wabah? Anak wabah sama dengan kambing ya, tanda tanya. Aduh, kurang ajar, nggak punya akhlak, tapi sangat kocak. Lanjut. Ini udah bukan dungu lagi. Di atas dungu itu kan ultra dungu. Di atas ultra dungu super dungu. Di atas super dungu itu ada ultra dungu pro max. Nah ini. Ya udah, lu cabut dari negeri ini karena Presiden RI adalah Bapak Prabowo Subianto, bukan wabah angin. Presiden kita, kata ternaknya sih presiden, tapi kata gue mah Abah bukan presiden. Alhamdulillah, gua masih waras. Aduh, lanjut. Anies Rashid Baswedan ini orangnya benar-benar luar biasa. Beliau itu selain orangnya pintar dan jujur, disenangi oleh rakyat, beliau juga sangat ditakuti oleh para koruptor-koruptor yang ada di negara ini. Jadi tidak heran kalau pada saat pemilu kemarin, para koruptor-koruptor ini bersatu, mencekal Pak Anies, ingin mencekal Pak Anies, agar beliau jangan sampai ikut mencalonkan diri jadi presiden. Inilah
sebabnya kenapa Konoha ini SDM-nya tidak maju-maju. Karena rakyatnya masih banyak yang mudah tertipu sama doktrin-doktrin konyol bin halu. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini izinkan saya meluruskan beberapa pernyataan dari Bapak ini tadi, yang menurut saya pernyataan-pernyataannya sangat tidak masuk akal dan di luar nalar dan logika. Oke, kita bahas yang pertama. Tadi dia bilang kalau Pak Anies itu adalah orang yang cerdas dan jujur. Yang kedua, beliau bilang Pak Anies itu disenangi rakyat. Dan yang ketiga, beliau bilang Pak Anies itu ditakuti oleh para koruptor di Indonesia ini. Oke, kalau ada yang bilang Pak Anies itu cerdas, ya saya setuju. Kenapa? Karena ya seperti yang kita ketahui ya, Pak Anies itu kan public speakingnya bagus. Banyaklah pengetahuan-pengetahuannya, apalagi yang tentang berkenaan dengan politik gitu kan ya. Tapi kalau ada yang bilang Pak Anies itu adalah orang yang jujur, mohon maaf, saya juga ingin bertanya, kalian tahu dari mana kalau dia itu jujur? Apakah kalian pernah tinggal serumah? Apakah kalian pernah menjadi tetangga beliau? Atau apakah kalian pernah menjadi teman sekolah beliau? Sehingga dengan gampangnya kalian bilang kalau Pak Anies itu adalah orang yang jujur. Menurut saya itu harus dibuktikan dengan data yang valid. Saya juga bisa bilang Pak Anies itu hafal 30 juz Al-Quran. Ya saya pasti ditanya, tahu dari mana? Buktinya mana? Kalau saya tidak bisa mengemukakan bukti, artinya saya bohong, menyebarkan berita bohong, hoax. Selanjutnya, tadi dia juga bilang kalau Pak Anies itu disenangi rakyat. Tolong dikasih tahu juga rakyat yang mana. Karena banyak di Indonesia ini, mayoritas rakyatnya tidak menyukai Pak Anies. Ya, seperti kemarin aja pas Pilpres. Suara terbanyak kan suara Pak Prabowo, 58%. Sedangkan suara Pak Anies yang memilih hanya 24%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa rakyat yang banyak menyenangi Pak Prabowo itu lebih banyak dari rakyat yang menyenangi Pak Anies. Dan yang terakhir, tadi dia bilang kalau Pak Anies itu ditakuti oleh para koruptor. Pertanyaan saya cuma satu. Kenapa? Kenapa para koruptor harus takut kepada Pak Anies? Emangnya Pak Anies itu siapa? Sebutkan koruptor mana yang takut kepada Pak Anies. Coba sebutin coba, saya mau dengar yang mana. Koruptor yang mana? Lah dia aja kemarin malah membela koruptor, mendoakan koruptor, bikin story, mendoakan koruptor. Itu gimana? Jangan karena mau ditakuti, beliau aja berteman sama koruptor. Jadi gak masuk di akal pikiran saya saja. Pak Anies ditakuti koruptor. Itu dapat dari mana? Dan juga yang paling lucu tadi beliau bilang di VT-nya itu kalau tidak jadinya Pak Anies ini jadi presiden, kalah kemarin pas jadi presiden itu banyak yang mencekal. Banyak yang tidak senang, banyak yang mencurangi. Mohon maaf. Tidak jadinya Pak Anies jadi presiden itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu mana yang pantas menjadi presiden di Republik Indonesia ini. Dan terakhir saya tekankan ya kepada kalian ini. Kenapa Pak Prabowo dan Gibran itu bisa menang jadi presiden? Karena mereka berdua itu tidak ada sama sekali membawa gimmick-gimmick agama. Tidak menjual agama, tidak mempolitisasi agama. Apalagi sampai mengaku sebagai wali Tuhan, pengganti Nabi, Khalifah, Imam Mahdi. Mereka juga tidak pernah ceramah ke masjid yang isinya tentang politik. Mereka juga tidak pernah datang ke masjid tiba-tiba jadi imam, dan lain sebagainya. Ya mereka apa adanya, bersaing secara sehat, gak ada bawa-bawa agama. Itulah mengapa saya kemarin memantapkan hati saya memilih mereka berdua. Ini saya mau mengomentari yang di-stitch oleh netizen barusan teman-teman ya. Ya kan boleh dong saya bertanya kan. Ini orang ini waras apa dalam pengaruh obat-obatan ya? Atau dalam pengaruh mabuk kecubung ya? Atau pengaruh mabuk lem Aibon? Kok bisa-bisanya gitu loh mengatakan bahwa Abah itu ditakuti oleh para koruptor. Ya,
Makanya pada saat Pilpres kemarin, lawan-lawan politiknya itu bersatu ya, para koruptor bersatu untuk mengalahkan Abah. Sebentar, bro. Coba tes lagi. Lu ini dalam kondisi sadar atau dalam pengaruh mabuk kecubung gitu loh. Aduh. Bukannya Wabah sendiri yang bagian dari koruptor. Teman-temannya Abah loh itu. Tom Lembong ya, kena sikat ya kan. Iya, habis ini juga Wabah mungkin itu kelebihan bayar. Kemudian juga lem Aibon, Formula E, JIS juga mungkin. Aduh, anak Wabah. Lanjut. Wah, gagasan Abah. Hashtag kabur aja dulu ya kan. Bukan cuma hashtag kabur aja dulu. Hashtag kabur pulang lagi. Kabur pulang lagi. Ya, ini menyusul informasi beberapa pemuda teman-temannya yang katanya dipulangkan oleh pemerintah dari Myanmar karena di sana terlibat penipuan. Jangan-jangan bagian dari anak Wabah. Coba kita lihat bareng-bareng ya. Ini dia. Tetaplah berbuat baik, berhati baik, dan berniat baik. Bukan karena kita adalah orang yang paling baik, tapi karena Sujud syukur. Pemerintah pulangkan 554 warga Indonesia yang terjebak kasus penipuan online di Myanmar. Oh, maksudnya itu bukan pemudanya ini yang melakukan penipuan di Myanmar ya, melainkan korban kasus penipuan online yang terjadi di Myanmar. Makanya ya kan, jangan suka percaya dengan apa yang disampaikan oleh Wabah. Kabur aja dulu ya kan. Lu pikir di Myanmar ada pekerjaan yang bagus buat lu? Ujung-ujungnya kabur aja dulu, habis itu balik lagi. Aduh, inilah ya efek kalau menganggap Abah itu Imam Mahdi. Itu mah Imam Mahdi palsu, bro. Lanjut. Saya memiliki komitmen dan saya tidak ingin dicatat sebagai pengkhianat. Ingat kau nih dengan bahasa kau ini. Kau sendiri yang bilang kau tidak mau dicatat sebagai pengkhianat. Dan kau sendiri yang bilang bahwa Prabowo lah yang menjadi promotormu waktu mencalon gubernur DKI Jakarta. Dan kau terpilih. Kenyataannya apa? Hatimu, perkataanmu, hanya kau dan Tuhan yang tahu. Udah? Kami hanya menonton bagaimana tingkah lakumu. Ya, kalau itu gak kau rubah, jangan harap kau bisa menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Iyalah ya, ini sebetulnya adalah video lama teman-teman ya, yang di-stitch baru oleh Bapak barusan ya, oleh Neti barusan yang merupakan orang Batak begitu ya. Dan intinya kita diingatkan lagi ya, bahwa ini orang nggak bisa dipercaya sebetulnya ya. Saya sependapat itu ya, ini orang nggak bisa dipercaya, omongannya itu ngedabrus ya. Kerjanya nol, banyak omong, gedabrus, bisanya memfitnah, kemudian menyindir-nyindir orang ya kan. Nah itulah, makanya kalau ada yang menganggap ini orang katanya presiden terbaik, orang terbaik, ditakuti para koruptor, preketew, mabuk kecubung lu ya. Ya teman-teman ya, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang pernyataan anak Wabah yang memuji-muji Wabah yang katanya orangnya luar biasa gitu ya. Maksudnya adalah Abah. Katanya Abah juga ditakuti oleh para koruptor. Wah, lah dirinya sendiri koruptor kok. Kelebihan bayar ya. Kemudian kasus lem Aibon ya, kasus Formula E, mungkin juga kasus JIS ya kan.
Jadi bukan ditakuti oleh para koruptor, tetapi mungkin saja wabah itu bagian ya dari keluarga besar para koruptor. Habis ini tunggu aja tanggal mainnya ya. Abah akan pakai rompi Shopee. Emang sengklek menurut saya orang-orang yang terafiliasi sebagai anak wabah ya kan, tetapi tidak apa-apalah ya. Bukan anak wabah kalau waras ya. Iyalah. Oke, teman-teman. Konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang keisengan netizen plus 62 yang memuat video para kambing-kambing bersekolah ya dengan background suara Abah yang sedang berpidato ya. Sehingga menimbulkan kesan bahwa seolah-olah para kambing itu adalah anak-anak wabah. Wah, kurang ajar tapi sangat kocak sih. Selain itu juga ada kabar mengenai hashtag yang diduga digagas oleh Abah tadi teman-temannya, yaitu kabur aja dulu, yang ujung-ujungnya kabur tapi balik lagi, yaitu ada puluhan pemuda Indonesia yang dipulangkan dari Myanmar karena ya menjadi korban kasus penipuan. Jangan-jangan anak wabah semua itu ya, iya kan? Iya, anak wabah itu kalau nggak menyebar hoax termakan hoax, ya kan? Iya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.